ini di bawah tema anugerah keselamatan terbesar. Anugerah keselamatan terbesar. Saudara, tema utama surat 1 Petrus adalah Kristus harapan dan teladan kita. Dan salah satu bagian uraian tema ini adalah keselamatan hanya di dalam Kristus. Dan kita bisa melihat ini dalam uraian dari pasal 1 ayat 3 sampai dengan pasal 2 ayat ke-10. Para nabi telah bernubuat tentang kasih karunia dan para malaikat juga ingin mengetahuinya. Tetapi kasih karunia itu tidak terbatas pada zaman para nabi, juga melainkan diuntukkan atau ditujukan juga kepada para pembaca surat ini. Ya, secara khusus jemaat yang ada di perantauan atau orang-orang percaya yang ada di luar Palestina. Dan tentu ini juga menjadi mengingatkan kita bahwa ini juga ditujukan kepada kita. Keselamatan terbesar dianugerahkan kepada kita semua. Nah, ayat yang ke-10 ini dimulai dengan frasa mengenai keselamatan ini atau keselamatan itulah yang diselidiki. Dan ini menunjuk kepada ayat yang ke-9. Ya, yang sebelumnya Petrus telah membahas bagian itu, yaitu tentang keselamatan. Di ayat ke-9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, keselamatan di sini berbicara tentang gambaran bagaimana penyelamatan dari bahaya ke tempat yang aman. Keselamatan yang dimaksud di sini adalah penyelamatan jiwa dari dosa dan akibatnya terhadap keselamatan hidup dalam pengharapan, pengampunan Tuhan, dan juga pengangkatan dalam status keluarga Allah untuk menerima warisan yang luar biasa dari sorga. Dan itulah yang kita sudah renungkan pada waktu yang lalu. Sarana keselamatan melibatkan pekerjaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan juga respon iman setiap pribadi atau individu. Nah, individu dipilih atau pribadi dipilih berdasarkan prapengetahuan Allah, pengudusan Roh Kudus, dan kematian Yesus sebagai kurban darahnya yang menyucikan, yang mereka yang menanggapi atau meresponi dalam ketaatan iman. Ini yang kita lihat di pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dan melalui belas kasihan ini, anugerah Allah yang besar ini, dia menyebabkan orang berdosa yang mati karena pelanggaran dan dosa mereka itu dilahirkan kembali ke dalam kehidupan rohani, sehingga melalui iman di dalam kebangkitan Yesus dari antara orang mati, mereka memiliki kepastian akan masa depan yang melampaui masa depan kehidupan di bumi ini. Ini juga kita melihat di ayat yang ketiga. Warisan yang Tuhan janjikan kepada orang-orang percaya yang akan diterima di sorga di masa depan itu jauh melebihi apapun yang ada di muka bumi ini. Mengapa? Karena sangat berlawanan dengan hukum fisika. Mengapa? Karena warisan yang tidak dapat binasa, tidak tercemar, bahkan tidak dapat layu. Saudara, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bisa tercemar dan bisa membusuk, bisa berkarat, bisa hancur, dan pada akhirnya akan musnah. Ini kita melihat di ayat 4. Tetapi karena langit dan bumi yang ada saat ini itu akan dibinasakan oleh api yang kemudian digantikan oleh yang baru. Langit dan bumi yang baru, yang di dalamnya terdapat kebenaran. Nanti kita bisa melihat dalam 2 Petrus pasal 3:13. Warisan masa depan yang luar biasa ini dijaga oleh Tuhan sendiri, sehingga tidak ada yang dapat mengancamnya, apalagi mengambilnya, merebutnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tidaklah heran jika Petrus menyebutkan keselamatan ini sebagai alasan atau dasar untuk bisa bersuka cita, bisa bergembira meskipun sedang dalam kesusahan akibat berbagai-bagai pencobaan yang dialami. Itu kalau kita melihat di ayat yang 6. Dia mengingatkan bahwa untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di ayat ke-7. Saudara, kecintaan dan kepercayaan mereka kepada Yesus tidak didasarkan pada pengalaman mereka. Mengapa? Karena mereka belum pernah melihat Yesus. Di ayat ke-8. Dan itu adalah respon mendengarkan kabar baik tentang kasih Yesus yang ditunjukkan dalam pengorbanan dirinya untuk menebus orang-orang berdosa dan menamaikan mereka dengan Allah Bapa. Mereka mempercayai pesan dan mulai mengasihi Yesus. Mengapa? Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi mereka. Dan itulah yang disampaikan oleh Petrus di ayat yang ke-9. Hasil dari iman mereka terhadap apa yang telah dilakukan Allah adalah keselamatan jiwa mereka. Itulah keselamatan yang disebutkan di ayat yang ke-10. Maka kalau kita merenungkan tentang keselamatan, anugerah keselamatan terbesar, paling tidak ada 5 alasan mengapa keselamatan itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Yang pertama, karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Petrus menggunakan kata kasih karunia dalam ayat yang ke-10 dan juga di ayat yang ke-13. Itu sebagai sinonim untuk keselamatan yang telah kita terima, namun tidak akan kita pahami sepenuhnya sampai Kristus datang kembali. Artinya penyempurnaan, pemahaman kesempurnaan, pengertian kita tentang keselamatan anugerahnya ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang kedua kali. Ada 3 bentuk keselamatan yang kita peroleh. Kita diselamatkan dari hukum dosa ketika kita beriman kepada Kristus. Kita diselamatkan dari kuasa dosa ketika kita berjalan dengan iman. Dan pada akhirnya kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa jika kita bertekun dengan iman. Saudara, kasih karunia merupakan kata yang sangat penting bagi Petrus. Dan ini digunakan 10 kali dalam tulisannya. Secara khusus dalam tulisan-tulisan 1 Petrus ini. Mengapa? Karena ini banyak yang memahami dengan konsep yang salah. Banyak orang percaya yang salah mengartikan kasih karunia sebagai hidup dalam kekristenan yang santai. Bahkan mendorong untuk tidak terlalu tegas kepada diri sendiri. Bahkan tidak mampu tegas kepada orang lain. Sehingga akhirnya bersikap toleran terhadap segala macam dosa. Bahkan kompromi yang jelas sangat ditentang oleh Alkitab. Oleh firman Tuhan. Saudara, anugerah merupakan pertolongan atau pemberian yang tidak layak kita terima. Maka kita tidak dapat menghargai kasih karunia Tuhan sampai memahami secara kognitif dan merasakan secara emosional betapa tidak layaknya kita menerima apapun selain hukuman dari Tuhan. Mengapa? Karena kekudusan Tuhan tidak bisa bertemu dengan kita yang berdosa. Tetapi oleh anugerahnya kita diberikan kelayakan, bahkan diperkenan oleh Tuhan. Bahkan kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Begitu dekat. Itulah keselamatan anugerah terbesar dalam hidup saudara dan saya. Maka salah satu tugas utama yang kita harus lakukan adalah menghargai anugerah itu dengan baik. Anugerah Tuhan jika dipahami dengan benar, tidak bertentangan dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Sebaliknya, kasih karunia itu akan menjadi motivasi untuk taat. Petrus memberitahu kita bahwa kita harus menaruh pengharapan kita sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Dalam ayat 13. Bahkan ia pun mengingatkan kita, memberikan kita perintah untuk taat dan kudus di hadapan Tuhan. Nanti kita akan merenungkan di ayat 14 dan 15. Penekanan pada kasih karunia itu tidak
bertentangan dengan penekanan pada ketaatan. Jangan karena sudah mengalami kasih karunia, kita tidak mau taat. Sudah banyak mengalami anugerah, kita tidak disiplin dengan hidup kita secara rohani. Kita tidak menunjukkan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan atas anugerah yang telah kita peroleh. Mengapa? Anugerah Tuhan kita terima disertai juga tanggung jawab sebagai respon kita akan anugerah keselamatan yang kita terima. Keselamatan kita yang luar biasa ini, itu merupakan anugerah Tuhan. Artinya, masih ada harapan bagi setiap orang berdosa. Betapapun besar dosanya. Dan itu adalah kabar baik. Satu-satunya yang menghalangi kita untuk mengalami kasih karunia Allah adalah kesombongan kita. Yang mengatakan diri sebagai orang yang tidak berdosa atau orang yang baik. Yang tidak membutuhkan kasih karunia. Tetapi jika kita mau mengakui dosa, maka salib Kristus sudah cukup untuk mengampuni kita semua dengan sepenuhnya. Alasan yang kedua, anugerah keselamatan terbesar yang kita alami karena keselamatan kita telah dinubuatkan oleh nabi dalam perjanjian lama. Nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dan ayat ini menyatakan bahwa para nabi melakukan penyelidikan dan penyelidikan dengan cermat. Sehubungan dengan apa? Anugerah Allah dan keselamatan. Dan dikatakan berusaha mengetahui apa atau pada waktu apa yang ditujukan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri mereka. Kalau kita melihat menyelidiki kata yang digunakan di sini, diterjemahkan sebagai tindakan melakukan pencarian dengan cermat. Artinya mengarahkan upaya dan perhatian yang besar dalam mempelajari sesuatu. Dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga seyogianya menjadi teladan untuk kita. Ketika kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Atau apapun yang menjadi peran kita, kita harus menyelidikinya dengan cermat. Yang ingin diketahui oleh para nabi adalah apa dan waktu seperti apa. Artinya bagaimana cara Allah menyelamatkan. Itu yang menjadi sesuatu yang mereka sudah mengerti, tetapi mereka tidak mengalami di masa mereka menubuatkan itu. Itu melampaui akal manusia, cara kerjanya Allah. Pertanyaan yang muncul adalah apa dan kapan. Mereka sudah mengetahui siapa Mesias itu. Dan waktu serta keadaan yang akan mengidentifikasi tentang Kristus yang akan datang. Sekalipun di masa mereka tidak bertemu dengannya. Saudara, iman mereka melampaui. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus punya iman yang sama. Sekalipun keadaan yang kita harapkan tidak terjadi pada masa kita, tetapi ke depan bisa dialami oleh anak cucu dan generasi kita. Hasil dari pelayanan yang kita kerjakan mungkin kita tidak rasakan, kita tidak nikmati di masa kita hidup, tetapi dinikmati oleh orang-orang yang kita layani. Saudara, kalau kita menaruh pengertian yang sama terkait dengan anugerah Tuhan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan, maka kita punya peran sama seperti para nabi. Mereka menyelidiki dengan cermat, memberikan perhatian, memberikan daya upaya secara khusus bagaimana menikmati, bagaimana mengalami Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Alasan yang ketiga, keselamatan yang kita alami sangat luar biasa. Karena keselamatan itu ditujukan kepada manusia. Ditujukan kepada saudara dan saya.
Para nabi bukanlah orang-orang yang jenius pada masa itu dalam bidang agama dan menemukan semua hal terkait dengan kitab suci. Tidak. Mereka mendapatkan semua itu dari Roh Kudus. Dan di ayat 11 dikatakan mereka mendapatkan inspirasi dari Allah. Dan itulah yang dijelaskan oleh Petrus dalam 2 Petrus 1:21. Tidak pernah ada nubuat yang diaslikan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Manusia berbicara atas nama Allah. Para rasul tidak mengarang pesan mereka sendiri. Petrus mengatakan kepada mereka, para pembaca, kepada kita, bahwa mereka memberitakan Injil kepada semua itu, kepada semua orang, itu karena Roh Kudus yang diutus dari sorga. Dalam ayat 12, sesungguhnya nyatalah kepada mereka bahwa mereka tidak melayani dirinya sendiri, melainkan kamu dalam hal-hal yang sekarang diberitakan kepada kamu melalui mereka yang memberitakan Injil kepadamu melalui Roh Kudus yang diutus dari surga. Ketertarikan para nabi terhadap apa yang mereka dan orang lain telah nubuatkan bukanlah untuk kepentingan mereka sendiri. Meskipun mereka pasti mempunyai kepentingan pribadi yang sangat besar untuk memahaminya. Tetapi Allah mempunyai tujuan yang jauh melampaui diri mereka sendiri. Dalam nubuat-nubuat yang Tuhan berikan kepada para nabi. Mereka melayani generasi mendatang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu keselamatan itu merupakan anugerah Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan itu diungkapkan oleh Tuhan untuk manusia, untuk saudara dan saya. Dan secara khusus ditunjukkan kalau kita melihat dalam teks ini kepada orang-orang yang sedang mengalami tekanan. Mereka diberikan motivasi, diberikan dorongan, diberikan daya supaya bangkit dari keterpurukan. Dan gambaran yang sama itu juga keadaan kita. Dalam kondisi apapun kita, keselamatan yang Tuhan berikan itu cukup, bahkan melampaui. Alasan yang keempat, mengapa anugerah keselamatan yang kita alami ini luar biasa? Karena keselamatan itu adalah misteri bagi malaikat. Petrus mengatakan bahwa para malaikat pun ingin melihat keselamatan yang kita alami. Saudara, Petrus memberikan satu gambaran dalam pengertian melihat di sini artinya membungkuk. Mengamati dengan cermat. Menatap sesuatu dengan saksama. Ini memberikan ketertarikan yang sangat kuat. Para malaikat pun ingin melihat cara Allah mengerjakan, melakukan dan menyelamatkan manusia. Saudara, ketika setan dan malaikat jatuh, Tuhan tidak memberikan keselamatan bagi mereka. Tapi jelas dalam Alkitab, mereka dihukum. Ya, bahkan dihukum sampai kepada kekekalan. Tapi beda dengan manusia. Tuhan memberikan anugerah itu sangat luar biasa. Maka itu merupakan satu misteri bagi malaikat. Yang juga merupakan pelayan Tuhan. Pembawa pesan Tuhan. Bahkan yang memuliakan Tuhan di sorga. Tapi diberikan rahasia. Ya. Tidak diungkapkan. Bagaimana caranya Allah mengerjakan itu dalam hidup manusia. Bahkan keselamatan itu tidak diberikan ketika mereka jatuh.
Dan kita tahu sepertiga dari kelompok malaikat di sorga itu jatuh dalam dosa karena kesombongan. Ingin menyamai Allah. Karena kalau kita juga berprinsip yang sama, ingin menyamai Allah, setara dengan Allah, maka siap-siaplah. Ya. Sama seperti malaikat, tidak diberikan anugerah keselamatan. Tapi kita istimewa, saudara. Manusia diberikan keselamatan. Maka itu merupakan anugerah yang terbesar. Anugerah keselamatan yang terbesar yang kita alami. Apapun yang diketahui malaikat, kita bisa berasumsi bahwa mereka banyak tahu tentang Tuhan. Bahkan mereka berdiri di hadapan Tuhan yang kudus. Bahkan mereka diutus melakukan kehendaknya. Mereka mempunyai otoritas dan kekuasaan yang luar biasa. Mereka adalah makhluk ciptaan yang mengesankan. Namun, ada sesuatu tentang keagungan keberadaan Tuhan yang diajarkan. Bahwa kepada para malaikat melalui keselamatan yang kita peroleh. Itu yang sangat luar biasa. Keistimewaan. Maka betapa beruntungnya kita bisa menikmati keselamatan yang luar biasa itu. Dianugerahkan kepada kita. Dan yang terakhir, alasan yang terakhir. Keselamatan itu melibatkan penderitaan dan kemuliaan. Kalau kita melihat Yesus adalah pusat sejarah dunia. Dan kedatangan ke dalam dunia, kematiannya bagi dosa-dosa kita, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, dan janjinya untuk kembali secara jasmani itu merupakan fakta-fakta terpenting dalam sejarah umat manusia. Tidak ada hal yang bisa menandingi hal itu, bahkan dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Maka ketika Yesus berjalan setelah kebangkitannya dengan orang-orang yang ada di jalan Emmaus, dikatakan, hai orang-orang bodoh dan lamban hati, untuk percaya kepada semua yang telah diberitakan oleh para nabi. Bukankah Kristus perlu menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaannya? Saudara, ini merupakan satu pemahaman yang jelas untuk kita. Bahwa keselamatan yang kita peroleh, anugerah keselamatan terbesar yang kita nikmati, tidak terjadi begitu saja. Ada nilai yang terbesar yang Tuhan berikan. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Melalui apa? Melalui penderitaan. Dan di balik penderitaan yang dia alami, ada kemuliaan kekal yang Tuhan sudah siapkan. Dan itu untuk saudara dan saya. Salib menjadi alasan utama datang ke dunia ini. Supaya apa? Setiap orang didamaikan kembali dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita hendaknya dengan sukacita ketika mengalami berbagai penderitaan dalam dunia ini. Mengapa? Karena itu hanya sesaat, bersifat sementara. Tapi kalau kita menikmati proses dalam konteks penulisan Petrus ini, justru ada kenikmatan, ada bagian yang pasti, jaminan yang pasti, ada pengharapan yang pasti bahwa kita akan memperoleh yang lebih dari itu. Petrus berpendapat bahwa keselamatan kita begitu luar biasa, sehingga apapun yang harus kita tanggung demi Kristus saat ini, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemuliaan yang menanti kita. Yesus dimahkotai dengan duri, tetapi kemudian mendapatkan mahkota kemuliaan. Demikian juga dengan pengalaman iman kita di dalam Tuhan. Dalam masa mengiring Yesus, penderitaan, pencobaan,
aniaya, deraan, mungkin itu kita akan alami. Tetapi keselamatan, kemuliaan kekal, itu menjadi bagian yang tidak bisa kita hindari. Karena itu sudah pasti. Kita mungkin menderita saat ini, namun kita telah merasakan keselamatan yang terbesar. Yang telah dinubuatkan oleh para nabi, yang telah mereka selidiki, bahkan yang dinantikan oleh para malaikat, menyaksikan bagaimana Allah bekerja dengan caranya memproses manusia untuk diselamatkan. Para malaikat ingin mengetahui apa yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan manusia. Maka ketika kita menderita karena Kristus, maka bertahanlah dengan sukacita. Mengapa? Karena kita akan mengetahui bahwa ada kemuliaan yang ada di depan. Tapi kalau kita menderita karena diri kita bukan karena Kristus, sudah tahu jawabannya. Bapak Ibu yang memberikan jawaban yang lebih tepat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat kita mempelajari dan membaca Alkitab, ada begitu banyak rahasia yang disingkapkan oleh Tuhan untuk kita mengerti. Dan pagi ini kita dibukakan rahasia terbesar. Ya, bahwa para nabi sudah menyelidiki tentang keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Mereka tidak mengalaminya. Di masa mereka tidak melihat apa yang mereka selidiki. Mereka tidak mengalaminya secara langsung. Tapi dialami oleh generasi selanjutnya. Bahkan keselamatan yang dianugerahkan itu bertujuan untuk orang lain. Untuk orang-orang yang generasi selanjutnya. Dan keselamatan yang digunakan khusus spesial kepada kita, yaitu manusia. Dan itu menjadi rahasia terbesar bagi para malaikat. Sehingga para malaikat ingin mengetahui bagaimana cara Allah melakukan, mengerjakan karya keselamatan itu dalam hidup kita. Maka firman Tuhan bagian yang lain. Ketika satu orang mengalami berjumpa dengan Tuhan, malaikat di sorga bertepuk tangan, bersorak-sorai. Ada suara gemuruh di sorga, kemuliaan bagi Tuhan. Mengapa? Karena ada orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, tanggung jawab kita sebagai apa? Sedang mengalami keselamatan yang terbesar adalah membawa orang-orang percaya kepada Tuhan. Tujuan Petrus memberikan surat ini kepada orang-orang yang tengah-tengah perantauan. Mereka diberikan pengharapan, penguatan, bahwa melalui kesaksian hidup mereka, mereka bisa menyatakan Kristus. Dan melalui kesaksian hidup itu, banyak orang dibawa kembali percaya kepada Tuhan. Mari kita beraktivitas melakukan pekerjaan kita dengan baik dan menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah komunitas kita. Mungkin mereka tidak tahu siapa kita, tapi mereka harus tahu siapa Yesus yang ada di dalam diri kita. Nah, mungkin mereka tidak mengenal siapa kita, tapi mereka harus mengenal siapa Yesus yang ada dalam diri kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kalau pagi ini Tuhan telah mengingatkan kami bahwa begitu besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami dan jaminan keselamatan kami